Halo, Haco Pujen. Akhir-akhir ini cukup sibuk dengan kerjaan gua dan kali ini kita mau ngobrol dikit lah soal eh kita sering lihat kayak orang itu mengejar untuk ujian HSK gitu. Nah, terutama salah satunya kan juga ada banyak orang pasti yang lagi berjuang buat lulus HSK 5 biar nanti bisa kuliah di China, kuliah dimanapun itu yang pakai bahasa Mandarin, yang butuh bahasa Mandarin. Jadi aku sempat ngajar juga beberapa orang yang punya target dan mau ujian HSK 5. Jadi gue kayaknya dapat beberapa konklusi dan semoga ini bisa ngebantu kalian yang juga lagi berjuang buat HSK 5. Oke, yang pertama adalah lu coba deh kerjain soal HSK 5, entah soal simulasi yang lu dapetin dari mana, biasanya online banyak. Terus kalau misalnya lu pas lagi kerjain, lu harus tahu lu susahnya di mana pas lu kerjain. Kalau misalnya lu bahkan baca soal, ngedengerin listening aja lu nggak tahu dia lagi ngomongin apa, berarti vocab lu belum nyampe untuk ada di HSK 5. Jadi nggak usah jauh-jauh soal grammar apapun itu. Kalau vocab lu sendiri aja belum tahu, maka yang perlu lu kuatin adalah vocab lu. Karena kalau misalnya lu tahu grammar, tapi lu nggak bisa aplikasiin grammar itu tanpa lu punya vocab. Dan kalau misalnya lu tahu vocab, mungkin lu masih bisa nebak dari satu kalimat itu artinya kira-kira apa. Oke, jadi itu yang pertama. Coba lu kerjain soal, dan apakah lu bisa baca soalnya apa enggak. Kalau enggak, berarti lu butuh nambah vocab. Nah, terus kalau yang kedua, oke, gue udah tahu nih kata-kata yang dalam satu kalimat ini mungkin 70%, 80% gue tahu. Tapi kok kayaknya gue nggak ngerti ya, maksud arti dia itu lagi ngomongin apa sih? Gitu. Nah, kalau gitu berarti baru tahap yang selanjutnya, lu perlu pelajarin grammarnya. Nah, pelajarin grammar ini kan tergantung banget sama orang. Ada orang yang mungkin dia bisa textbook. Dia lebih suka dijelasin dengan textbook dan nanti disusun kalimatnya dia tahu, oh ini harus taruh depan, ini harus taruh belakang. Tapi nggak semua orang juga begitu. Di satu sisi ada juga yang kayak dia perlu banyak make aja gitu. Dia udah tahu nih grammar banyak banget. Tapi kalau pas dia make, ternyata dia nggak tahu gimana makainya. Dia nggak kepikiran gimana makainya, dia harus mikir banyak. Padahal teorinya dia udah tahu. Jadi yang kedua ini adalah, kalau misalnya lu baca satu kalimat, lu udah ngerti kata-katanya, tapi lu nggak ngerti maksud dia apa, berarti masalah lu adalah di grammar. Antara lu mau belajar secara teoritis, ataupun lu belajar dari banyak dengar ataupun baca. Dan gue tahu kalau misalnya baca memang memusingkan, lebih mending denger aja sih. Makanya gue sendiri suka banget buat dengar apapun itu yang ada Mandarinnya. Itu di satu sisi nambah vocab, di satu sisi juga lu mulai tahu, oh grammar ini tuh gimana makainya. Bahkan kadang lu bisa dapet sense untuk ngebedain, oh kata ini dipakai di mana dan kata ini dipakai di situ. Terus ini baru yang terakhir, adalah ketika lu udah tahu grammar, lu udah tahu soal vocab, dan masalahnya adalah ketika lu kerjain, lu sering kehabisan ide, gimana nulis karangan, atau lu kekurangan waktu buat ngerjain soal. Nah, itu baru lu mulai pelajarin tips and trick gimana ngerjain soal. Gimana ngebagi waktu, gimana nyari ide buat esai. Karena bagi gua, lu mau dapat seberapa banyak tips yang berguna yang jitu pun, kalau misalnya lu baca soal aja belum ngerti artinya apa, gimana tips itu bisa ngebantu elu? Karena di sini HSK akan semakin sulit. Jadi, lu nggak bisa cuma ngandelin, oh nyari doang nih, ini yang apa ya yang mirip ya. Dia pun akan bikin jebakan di sana gitu loh. Dan kalian pasti juga ada yang udah lulus HSK 5 dan coba deh bagiin tips buat teman-teman kita yang ada di sini. Dan sekarang lu ada di tahap mana? Yuk kita sama-sama berjuang.